Baik, para peserta Pabaja, bersama Nera, saya Ali, para Adak Silani, semoga Anda semua latihannya berkembang ya. Hari ini hari yang kedua ya dari program Pabaja kita. Dalam program ini kita sedang berlatih Anapanasati ya. Tidak hanya nanti Anapanasati, tetapi kita akan mengamati juga sebenarnya keadaan batin kita ya. Nanti mungkin di hari ke-6, ke-7 kita akan beralih untuk mengamati keadaan batin. Nah, Buddha mengajarkan di berbagai tempat tentang teknik Anapanasati ya. Yang ada di buku Anda itu adalah teknik Anapanasati yang diajarkan Buddha di Mahasatipadana Sutta ya. Saya akan coba bacakan dulu ya Mahasatipadana Suttanya ya. Anda mengikuti sambil membaca terjemahannya supaya semakin mantap pemahaman Anda, sadar Anda, sehingga latihan Anda akan bisa cepat berkembang. Ewame Sutang, tidak usah, saya saja. Ekang sama yang bagawa guru su viharati kama sadam mang nama guru nang nikamo tatrako bagawa biku amante si pikoti padante te biku bagawato baca sosung bagawa eta dawoca ekayan wayang bikawe mago satanang wisudia soka paridewanang samatika maya duga domanasanang adengga maya nyayasa adiga maya nibanasa saci kiryaya yadidang cataro satipadana katame cataro Ida bikawe biku kaye kayanupasi viharati Atapi sampak jano satima winealoke apijado manasang Wedanasu wedananupasi viharati Atapi sampak jano satima winealoke apijado manasang Cite citanupasi viharati Atapi sampak jano satima winealoke apijado manasang Pamesu dhamanupasi viharati Atapi sampak jano satima winealoke apijado manasang Padenjak banak bikawe biku kaye kayanupasi viharati Ida bikawe biku Arenya gatoa ruka mula gatoa sunya gara gatoa Misi dati palengkang abujidwa Ujung kayang panidaya Parimukang sating upadapetwa Sosatoa sasati satoa pasasati Digang wasasanto digang asasamiti bajanati Rasang digang wapasasanto digang pasasamiti bajanati Rasang wasasanto rasang asasamiti bajanati Rasang wapasasanto rasang pasasamiti bajanati Sabagaya padisang wedi asasi samiti sikati Sabagaya padisang wedi pasasi samiti sikati
Pasambayang kaya sangkarang asasi samiti sigati. Pasambayang kaya sangkarang pasasi samiti sigati. Seyata pipi kawe dako pamakarowa pamakaran tewa siwa. Digang wancanto digang encamiti pacanati. Rasang wancanto rasang encamiti pacanati. Ewam ewa kopi kawe piko. Digang wasasanto digang asasamiti pacanati. Digang wapasasanto digang pasasamiti pacanati. Rasang wasasanto rasang asasamiti pacanati. Rasang wapasasanto rasang pasasamiti pacanati. Sabagaya padisang wedi asasi samiti sigati. Sabagaya padisang wedi pasasi samiti sigati. Pasambayang kaya sangkarang asasi samiti sigati. Pasambayang kaya sangkarang pasasi samiti sigati. Iti jatang wa kaye kaya nupasi viharati. Bahidawa kaye kaya nupasi viharati. Ajata bahidawa kaye kaya nupasi viharati. Samudaya dhamanupasi wa kaya seming viharati. Waya dhamanupasi wa kaya seming viharati. Samudaya waya dhamanupasi wa kaya seming viharati. Adi kayoti wa panasa sati pacupatita hoti. Ya wa dewanya namataya pati sati mataya. Anisito ca viharati. Naca kinciloke upadiyati. Ewam biko bikawe biko. Kaye kaya nupasi viharati. Satu. Ya, itu tadi yang diajarkan oleh Buddha. Saya selalu menikmati setiap kali membaca Tripitaka itu karena selalu saya mendapatkan kesan gitu ya, hanya imajinasi saya bahwa kalau saya dulu sedang membaca suta-suta tertentu, saya akan mendengarkannya dengan penuh rasa bahagia, piti juga gembira gitu, membayangkan seolah-olah yang sedang berbicara itu adalah Buddha sendiri. Ya, makanya tadi saya katakan saya sengaja bacakan itu supaya mudah-mudahan bisa meningkatkan sadar Anda bahwa itu adalah kalimat guru agung kita, kalimat Buddha yang diajarkan kepada kita untuk bisa mengakhiri penderitaan ini. Ya, kita sudah cukup lama menderita di dalam samsara ini. Ya, sebelum kemunculan Buddha tidak ada yang tahu cara untuk keluar dari samsara. Ya, semua makhluk harus mengembara di dalam lingkaran tumimba lahir tanpa akhir. Ya. Aku beruntung, bersyukur sekali ada guru agung kita Buddha Gautama yang menunjukkan jalan untuk keluar dari samsara. Dan kita juga harus bersyukur bahwa ajaran tersebut masih terekam di dalam kitab suci kita. Kita juga harus bersyukur bahwa masih banyak guru-guru anggota sangga yang menguasai ajaran-ajaran tersebut. Ya, jadi jangan kita sia-siakan kehidupan yang sudah baik ini sebagai manusia. Ya, Anda harus terus berjuang untuk segera bisa keluar dari samsara. Nah, cara yang diajarkan oleh Buddha di dalam Mahasatipadana Sutta di bagian Anapanah Babang, yaitu bab tentang Anapana, ya. Anapanasati, nafas perhatian penuh terhadap nafas masuk dan nafas keluar. Ya. Sutta ini disebut Mahasatipadana Sutta. Jadi ceramah Buddha tentang Mahasatipadana. Maha itu besar, sati itu perhatian penuh atau mindfulness, padhana itu ada berbagai versi di dalam kitab komentar dijelaskan, tetapi ada dua versi yang saya suka. Yang pertama, padhana itu bisa bermakna seperti fondasi. Jadi Mahasatipadana itu artinya fondasi untuk sati,
Nah, maha di sini merujuk kepada jenis sutanya yang termasuk panjang gitu. Jadi suta yang cukup panjang tentang Satipatthana, tentang fondasi untuk membangun, mengembangkan sati. Ya. Jadi di suta ini Buddha mengajarkan ada 4 Satipatthana, 4 fondasi. Ini yang akan kita latih nanti di dalam pabaja kita, ya. Saat ini kita masih berada di fondasi yang pertama, yaitu kayanupasi, khususnya anapana, ya. Nanti 10 hari kita akan berlatih 4 Satipatthana, ya. Nah, arti pertama adalah fondasi untuk perhatian penuh kita. Jadi ibaratnya bangunan yang membutuhkan fondasi, maka sati pun juga membutuhkan fondasi. Perhatian penuh Anda harus dilatih sedemikian rupa supaya berkembang dengan fondasi yang kokoh. Nah, fondasinya sudah ditentukan oleh Buddha, ada 4. Yang pertama adalah tubuh, perenungan terhadap tubuh. Yang kedua adalah tadi kayanupasi viharati atapi sampajano satima winyaloka bijado manasang, ya. Jadi merenungkan tubuh di dalam tubuh, atapi sampajano satima winyaloka bijado manasang, dengan gigih, usaha yang gigih, terus dengan memahami secara jelas nafas masuk nafas keluarnya, sampajano satima, dan penuh perhatian. Vinaya loka bijado manasang, setelah meninggalkan atau setelah menjauhkan dari abija dan domanasa, ya. Kemudian fondasi yang kedua adalah wedanasu wedananupasi viharati, berdiam merenungkan perasaan di dalam perasaan. Jadi nanti kita hari kesekian nanti kita akan menguraikan tentang kontemplasi tentang perasaan, ya. Kemudian yang ketiga adalah citanupasi viharati, berdiam untuk merenungkan batin di dalam batin. Nanti kita juga akan belajar itu, akan berlatih itu. Kemudian yang terakhir adalah dhamesu dhammanupasi viharati, berdiam untuk merenungkan dhamma di dalam dhamma. Nanti di hari-hari akhir kita akan masuk ke sana. Nah, jadi 4 hal tersebut, kaya, wedana, cita, dhamma, itu adalah 4 fondasi untuk mengembangkan perhatian penuh Anda. Jadi di dalam kitab komentar dijelaskan Satipatthana itu seperti titik awal untuk melatih perhatian penuh Anda, ya. Sekaligus juga menjadi titik tujuan buat perhatian penuh Anda. Maksudnya titik awal adalah Anda mengembangkan perhatian penuh dengan objek-objek yang 4 tadi, tubuh, perasaan, batin, dan dhamma, tetapi sekaligus juga menjadi titik akhir. Artinya apa? Setelah sati Anda berkembang, nanti Anda juga akan diajarkan untuk mengamati tubuh, perasaan, cita, batin, dan juga dhamma. Jadi titik awal dan titik akhir. Satipatthana itu seperti padang rumput untuk ternak. Jadi ibaratnya ternaknya ini ternak, binatang ternaknya itu sapi, perhatian penuh yang harus mencari makanan di padang rumput. Nah, padang rumputnya itu 4 hal tadi, tubuh, wedana, cita, dan dhamma. Jadi lihat, itu rumputnya buat sapi Anda, bukan lampu, cahaya, bau, apa tidak. Buddha mengajarkan ladang rumputnya ada 4 ladang rumput: tubuh, perasaan, cita, batin, dan dhamma. Nah, Anda pahami ini bahwa objek dari perhatian penuh kita hanya 4 hal tersebut. Berarti di luar 4 hal tersebut bukan objek kita, ya. Jadi kalau kita mengikuti ajaran Buddha, itu sangat bagus sekali untuk memahami sutta tersebut, ya. Saya akan jelaskan sutta syair apa bagian dari yang sudah saya bacakan tadi, kalimat per kalimat. Ewang me sutang ekang sama yang bagawa gurusu wiharati kama sadamang nama kurunang nikamu. Ini kata-kata dari yang Arya Ananda,
Ya, pada saat konsili yang pertama beliau mengatakan kepada para arahat yang hadiri konsili pertama, demikianlah yang saya dengar, ekang samayang bagawa guru suwiharati. Pada satu hari, pada satu masa, guru agung kita tinggal di kerajaan Kuru, ya, yang yaitu tepatnya di kota yang bernama Kama Sadama. Itu di sana di Suta itu Kama Sadama nama guru nang Nigamo. Jadi kota pasar yang bernama Kama Sadama di kerajaan Kuru. Patrako Bagawa Biku Amantesi, di sana biku menyapa Bante Buddha menyapa para biku, bikawoti, para biku, ya. Pada anteti te biku bagawato baca sosu, kemudian para biku menjawab badanta, ya, begitu ya. Kemudian bagawa eta dawoca, kemudian sang guru agung berkata demikian, berkata seperti ini, gitu. Nah, ini kalimat dari Yang Arya Ananda, ya, yang memberikan informasi kepada para arahat di konsili yang pertama bahwa pada saat Buddha tinggal di negara Kuru, di kota yang bernama Kama Sadama, ya, Buddha mengajarkan Satipatthana, Maha Satipatthana. Nah, kenapa di kota Kuru diajarkannya? Ya, kenapa di kerajaan Kuru? Di dalam kitab komentar dijelaskan bahwa kerajaan Kuru itu kerajaan yang sangat makmur, sangat ideal, sangat maju, ya. Gemah ripah loh Jinawi gitu. Jadi sangat subur tanahnya, ya. Kemudian cuacanya juga sangat nyaman, tidak panas, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Budaya di negara kerajaan tersebut sudah sangat tinggi sekali, sudah sangat maju sekali. Dan dijelaskan di dalam kitab komentar bahwa semua rakyat yang ada di kerajaan tersebut juga berlatih meditasi perhatian penuh. Ya, jadi dikatakan di kitab komentar kalau ada warga negara kerajaan Kuru, rakyat dari kerajaan Kuru itu bertemu, bertegur sapa, mereka akan saling menanyakan, kamu latihan meditasi satiknya, perhatian penuhnya, meditasinya seperti apa? Jadi saling bertukar pengalaman. Ya, tentang meditasi sangat indah sekali, ya, mempunyai teman yang seperti itu, tinggal di wilayah yang semua sama-sama berlatih seperti itu, mempunyai komunitas seperti ini yang sama-sama berlatih, itu sangat bagus, saling menunjang, saling mendukung, ya. Nah, dengan kondisi spesifik yang ideal dan cukup bagus seperti itu, makanya Buddha mengajarkan sutta yang sangat penting ini di kerajaan tersebut, ya. Sengaja beliau memilih itu, gitu, karena rakyatnya sudah siap. Seringkali seperti itu, hubungan guru dan murid itu seperti itu. Guru bisa mengajarkan dhamma, itu juga tergantung muridnya. Kalau muridnya siap, guru pasti akan mengajar dengan baik. Kalau muridnya tidak siap, juga guru tidak bisa apa-apa. Nah, Bagawa, guru agung kita menimbang-nimbang bahwa rakyat di kerajaan Kuru ini siap untuk diajarkan ajaran meditasi yang sangat dalam, yang sangat membebaskan, yang sangat mencerahkan. Bagawa itadawoca, kemudian sang guru agung berkata ini demikian. Ekayano ayang pikawe mago satanang wisudia. Ekayano ayang pikawe, wahai para biku, inilah jalan tunggal, inilah jalan lurus, ya. Satanang wisudia, untuk kesucian makhluk, jalan untuk kesucian makhluk. Jadi yang Anda latih saat ini di dalam pabaja ini adalah latihan untuk membuat kita suci. Apa sih suci? Arti dari suci yaitu bebas dari kilesa, menghancurkan semua kekotoran batin kita, tidak lagi ada loba, dosa, moha. Itulah tujuan kita menjadi umat Buddha, ya, memurnikan batin supaya kilesa-kilesa ini tidak bisa tumbuh lagi di dalam batin kita. Nah, jalan untuk bisa menghancurkan kilesa-kilesa tersebut adalah dengan latihan Satipatthana ini. Kaya no ayang pikawe mago satanang wisudia. Ini manfaat yang pertama. Satanang wisudia, untuk kesucian makhluk. Lalu, kemudian yang kedua apa? Soka paridewanang samatika maya. Duga domana sanang adangga maya.
Nyayasa adigamaya nibanasa saji kiryaya yadidang sataro satipatthana. Itu semua manfaat-manfaatnya. Kalau Anda latihan satipatthana, maka semua manfaat tersebut akan bisa kita capai. Bahkan di bagian akhir di sutta tersebut, Buddha seperti memberikan janji, memberikan garansi. Kalau kita bisa berlatih satipatthana selama 7 tahun, maka ada 2 hasil yang bisa kita harapkan, yaitu arahat. Tapi kalau masih ada kekotoran batin yang tersisa, maka kita akan mencapai tingkat kesucian anagami. Bukankah itu satu garansi yang cukup bagus? Kemudian Buddha mengatakan, ya kalaupun tidak 7 tahun, mungkin 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun, sampai 6 bulan. Ada 2 hasil yang bisa kita harapkan, sampai 7 hari. 2 hasil tersebut bisa kita harapkan, arahat, atau kalau masih ada kekotoran batin yang tersisa, anagami. Jadi sutta ini sangat penting. Oleh karena itu saya sengaja uraikan dengan detail kepada Anda supaya semata-mata boosting up your practice. Berkali-kali selalu saya menekankan, saya rela untuk sehari ceramah 3 kali pagi, siang, malam di hari-hari awal seperti ini, karena saya ingin mendorong Anda untuk mempercepat kemajuan Anda, ya. Jadi itu manfaat dari satipatthana. Kemudian yang berikutnya itu kan tentang 4 ladang tadi kan, padang rumput untuk ternak yang disebut sapi, ya. Jadi wilayah sapi itu ada di situ, objeknya adalah kaye kaya nopasi wiharati. Kalimat yang kedua semua ada di sini. Tapi sampajano satima winaya lope abijado manasang. Itu penting sekali. Jadi itu senjata kita, modal kita untuk merenungkan tubuh di dalam tubuh, yaitu atapi, usaha yang gigih. Atapi seperti atapa, seperti api yang membakar. Kalau Anda berjuang dengan gigih, ibaratnya api, dia akan membakar segala sesuatu yang kering gitu, kertas, daun yang kering. Usaha gigih Anda akan membakar kilesa Anda. Ya, jadi pertama yang Anda butuhkan harus usaha yang gigih. Kalau Anda harus tidur hanya setelah makan siang hanya 1 jam, ya 1 jam. Setelah itu berusahalah yang gigih, karena cukup kok, 1 jam itu lebih dari cukup tidur di siang hari. Ya usahalah terus yang gigih, ya. Mungkin bisa meniru seperti Buddha gitu, setelah duduk, saya tidak akan bangkit dari tempat duduk ini sebelum mencapai sotapanna gitu. Ya. Meskipun darah dan daging mengering, hanya tinggal tulang dan urat gitu, saya tidak akan bangkit gitu. Boleh Anda mengucapkan adhikana seperti itu gitu, ya. Nanti setelah 15 menit, kok lama ya? Udah jadi sotapanna belum ya? Akhirnya Anda nggak meditasi lagi, tetapi Anda mengingat-ingat nafsu keinginan Anda gitu. Nah, tapi harus berusaha dengan gigih, ya. Usahakan bisa duduk 2 jam, 3 jam setiap kali duduk, ya. Atau minimal 1 jam, setiap duduk 1 jam tidak bergerak. Dan Anda harus terus tingkatkan, 1 jam tidak cukup, 2 jam. 2 jam juga tidak cukup, 3 jam. Ya, sekali duduk Anda harus mampu duduk untuk jangka waktu yang lama. Setiap kali duduk, sampai ke keadaan seperti itu, duduk langsung 2 jam. Nanti selesai, berdiri jalan, meditasi jalan, atau seperti tadi yang saya katakan, meditasi dengan berdiri sebentar, setengah jam. Setelah itu duduk lagi, 2 jam, 3 jam lagi. Anda harus sampai ke tahapan yang seperti itu, ya. Tapi sampak jana itu mengetahui dengan jelas. Jadi Anda harus mengetahui nafas masuk keluar, panjang pendek, kasar lembut, tekstur dari nafas apapun itu Anda harus ketahui dengan jelas, ya. Nah ini Anda harus juga mengembangkan. Sebenarnya sampak jana ini cetasikapannya, kebijaksanaan. Ya, kebijaksanaan Anda harus dilatih untuk bisa melihat nafas dengan sangat jelas. Sampak jana.
Satima, satima itu penuh perhatian. Seseorang yang mempunyai perhatian yang penuh. Jadi Anda juga tetap harus penuh perhatian. Dengan berjuang seperti itu, akhirnya Anda akan mampu meninggalkan panca niwarana, 5 rintangan batin yang kemarin sudah saya uraikan, ya, yaitu apa? Kama canda, ya pada pinamida, udaca kukuca, dan wicikica. Ya, tujuan Anda harus mampu meninggalkan panca niwarana, ya, dengan atapi sampajano satima. Dengan usaha yang gigih, kebijaksanaan Anda memahami nafas dengan jelas dan penuh perhatian. Anda kembangkan 3 hal tersebut, ya, sampai akhirnya batin Anda menjadi murni. Kenapa menjadi murni? Karena 5 rintangan batin sudah Anda tinggalkan, sudah Anda lampaui, sudah Anda lewati, ya. Kemudian 3 perenungan yang berikutnya itu sama, tetapi saya tidak akan menyampaikannya sekarang karena yang berikutnya adalah perenungan terhadap perasaan, kan, kemudian terhadap batin dan juga terhadap dhamma. Itu nanti di hari-hari berikutnya akan saya uraikan. Kita kalimat yang berikutnya, kadanca panapikawe biku kaye kayanupasi wiharati. Dan bagaimana wahai para biku, seorang biku berdiam merenungkan tubuh di dalam tubuh. Kaye kayanupasi, merenungkan tubuh di dalam tubuh. Lihat, Buddha menekankan 2 kata tubuh, tubuh di dalam tubuh, atau bisa juga diterjemahkan merenungkan tubuh sebagai tubuh. Bukan merenungkan tubuh sebagai perasaan. Pada saat tubuh Anda sakit, ya, kemudian Anda mengatakan, aduh, tubuh saya sakit semua. Anda sudah mencampur adukkan 2 objek perhatian penuh Anda. Tubuh yang sedang menurut Anda rasakan sakit itu sebenarnya, ya, yang atau perasaan sakit yang Anda anggap itu adalah tubuh yang menyebabkannya, itu sebenarnya bukan tubuh. Perasaan sakit adalah perasaan. Tubuh dan perasaan adalah 2 wujud atau fenomena yang berbeda, ya. Jadi kalau Anda merasakan rasa sakit, itu artinya perasaan. Tubuh Anda ya seperti itu saja. Kenapa seperti seolah-olah kemudian dirasakan oleh perasaan menjadi rasa yang sakit? Karena posisi tubuh Anda yang tegang, ya, cara duduk Anda yang salah, perilaku batin Anda yang terlalu bernafsu untuk mengamati nafas, kebiasaan-kebiasaan lama Anda di dunia luar sana yang selalu ingin mengendalikan sesuatu, suami, istri, anak Anda kendalikan, kantor Anda kendalikan, pasien Anda kendalikan, semua Anda kendalikan. Kemudian sekarang pada saat bermeditasi Anda pakai kebiasaan lama tersebut. It doesn't work untuk meditasi. Meditasi tidak menggunakan cara perilaku untuk mengendalikan seperti itu, ya. Meditasi itu melawan arah dunia. Kalau arah dunia adalah serba mengendalikan, maka di dalam meditasi ini serba melepas. Makanya dari hari pertama saya selalu menekankan kepada Anda, lepaskan, kendorkan, relax, lepaskan. Nafas yang keluar masuk lepaskan, biar dia berproses secara alamiah, gitu. Tubuh yang tegang kendorkan, ya. Jangan dipaksa, karena pemaksaan itu, pemerkosaan itu adalah perilaku seperti controlling freak, ingin mengendalikan segala sesuatu, dan itu tidak beneficial, tidak bermanfaat untuk meditasi kita. Jadi Anda harus mengembangkan perilaku batin yang benar-benar melepas apapun, lepaskan, kendorkan, relax, ya. Jangan mengatur nafas, membuatnya nafasnya panjang atau pendek, ya. Membuatnya harus habis ini masuk atau keluar, tidak perlu dikendalikan. Tugas Anda hanya menjadi saksi. Saksi itu kan tugasnya hanya mengamati saja. Kalau nafasnya masuk ya diamati, itu nafas masuk. Kalau nafasnya keluar ya diamati saja, itu nafas keluar. Kalau panjang ya diamati, itu panjang. Kalau pendek pun juga harus diamati, itu pendek, ya. Jadi kadanca panapikawe biku kaye kayanu pasi wiharati, merenungkan tubuh di dalam tubuh. Jadi ada 2 kata tubuh di sana, ya.
Itu dimaksudkan di dalam kitab komentar dijelaskan untuk menentukan objek dari sati tadi. Objek kita adalah tubuh, bukan perasaan. Jadi kalau saat ini tubuh Anda merasakan rasa sakit, perasaan sakit bukan objek Anda. Paham? Objek Anda adalah tubuh, dalam hal ini nafas. Karena nafas adalah dimasukkan di dalam bab tentang perenungan tentang tubuh, panah. Ya, nafas masuk dan keluar dimasukkan dalam perenungan, bagian perenungan tubuh gitu. Nah, tetapi Buddha juga mengatakan nanti di kalimat berikutnya ada kaya sangkara, formasi tubuh. Jadi itu artinya nafas yang berkaitan juga dengan tubuh. Makanya Anda harus melihat kedua-duanya, tubuh dan nafas. Tidak perasaan sakitnya, tidak perasaan nyamannya, tidak apapun, tapi tubuh yang Anda lihat, nafas yang Anda lihat. Oleh karena itu ditekankan oleh Buddha dengan menggunakan dua kali kata tubuhnya. Kaye kaya nupasi wiharati. Ya, berdiam merenungkan tubuh di dalam tubuh atau tubuh sebagai tubuh. Nah, sebelum saya melanjutkan teks tersebut, saya ingin kembali uraikan tentang apa itu yang disebut sati. Karena sati ini penting sekali. Ini adalah faktor mental atau cetasika, ya, bagian dari mental kita, batin kita yang harus kita latih, kita tumbuh kembangkan. Oleh karena itu Anda harus paham sati itu apa, ya. Sati atau perhatian penuh atau mindfulness, ya, itu berasal dari kata kerja. Sarati artinya mengingat, ya, untuk mengingat. Kalau Anda bermeditasi diminta untuk mengamati objek nafas masuk dan nafas keluar, ya, pada saat sati hadir maka Anda akan ingat pada nafas masuk dan nafas keluar. Tetapi pada saat satinya tidak hadir, Anda lupa pada nafas masuk dan nafas keluar. Dan inilah yang terjadi pada saat perhatian Anda lari ke objek yang lain, seperti lampu, cahaya, atau suara, atau apapun itu. Karena satinya lenyap. Jadi lupa Anda untuk mengamati nafas. Contoh yang diberikan di kitab komentar itu, sati itu kan seperti apa yang sudah pernah saya sampaikan, sekretaris raja kan, ya. Raja itu karena beliau ini mempunyai kekuasaan dan kekayaan, kehidupan sehari-harinya itu terjebak pada kenikmatan, untuk menikmati, mencari kepuasan-kepuasan melalui objek-objek panca indera kan, ya, melihat tarian, mendengarkan nyanyian, gitu, pesta ini, pesta itu. Jadi raja ini kehidupan sehari-harinya benar-benar terjebak dalam kepuasan-kepuasan indriawi, ya, sampai kemudian sekretarisnya datang mengingatkan bahwa raja, kamu mempunyai harta benda yang sangat berharga loh, ya, katakanlah kamu mempunyai gajah, Anda mempunyai gajah, Anda mempunyai kuda loh raja, gitu. Nah itu tugasnya sati. Karena sekretaris hadir, raja ingat bahwa raja punya gajah dan punya kuda. Tetapi sekretaris tidak bisa hadir secara terus-menerus. Setelah memberitahu raja punya gajah dan kuda, sekretarisnya pergi. Pada saat sekretarisnya pergi, rajanya lupa lagi pada gajah dan kuda, kembali lagi menikmati pesta, dansa, nyanyian, dan lain sebagainya. Nah ini perumpamaan yang sangat bagus. Raja itu ibaratnya batin Anda, ya, pikiran Anda. Sekretaris raja itu sati Anda. Pada saat sati hadir mengingatkan pikiran, perhatian, maka perhatian mampu mengamati nafas masuk dan nafas keluar. Betul tidak? Ya, kebijaksanaan mampu melihat nafas masuk, nafas keluar, panjang, pendek, dan lain sebagainya. Pada saat Anda lari, batin Anda tidak memperhatikan nafas, itu artinya sekretaris Anda sedang pergi, lupa lagi Anda. Anda berpikir tentang memori masa lalu, berpikir tentang obsesi Anda di masa depan, dan lain sebagainya, yang akhirnya membuat Anda lupa untuk mengamati nafas. Ya, tidak apa-apa, nanti pada saat sekretaris Anda datang lagi mengingatkan batin Anda, jika Anda, hei raja, Anda punya gajah dan kuda loh, hei
batin, kamu harus mengamati nafas masuk dan nafas keluar loh. Oh iya, Anda amati lagi nafas masuk, nafas keluar, panjang, pendek, lembut, dan lain sebagainya. Nah ini harus dilatih. Itulah sati ya, yang senantiasa mengingatkan kita. Jadi sati juga mengandung pengertian ya, seperti seorang pembantu. Seorang pembantu yang harus diusahakan senantiasa hadir setiap saat di samping tuannya. Pembantu ini tugasnya mengingatkan. Ya, jadi sati kita harus kita kembangkan, kita latih ya, supaya setiap saat bisa senantiasa hadir ya, untuk mengamati nafas masuk dan nafas keluar. Lalu bagaimana Bante kalau saya lupa mengamati nafas masuk dan nafas keluar, pikiran melayang ke masa lalu? Kalau Anda sadar bahwa pada saat itu pikiran Anda sedang jalan-jalan ke masa lalu, berarti ada sati di sana. Tetapi kalau pikiran berjalan-jalan ke masa lalu dan terseret oleh memori-memori masa lalu dan Anda tidak menyadarinya, maka pada saat itu tidak ada sati. Pada saat sati atau sekretarisnya hadir, Anda tiba-tiba akan sadar, ini pengalaman masa lalu. Nah, jadi dengan menceritakan hal-hal seperti ini, saya ingin Anda mulai paham sati itu seperti apa, sifatnya seperti apa, karakteristiknya seperti apa. Dia senantiasa mengingatkan Anda kepada objek yang sedang dihadapi di saat ini. Jadi pada saat batin Anda lari ke masa lalu, tidak apa-apa. Sati akan mengingatkan Anda, ini objek masa lalu. Oh iya, saya tahu. Ya, pada saat batin Anda mengetahui objek selain nafas, apa yang harus Anda lakukan? Misalkan panca niwarana mencengkeram batin Anda, ya, batin Anda dikuasai oleh panca niwarana. Apa yang harus Anda lakukan? Hadirkan sati untuk mengingat, oh ini kama canda, oh ini biapada, ini pikiran-pikiran jahat. Oh, ini kemalasan dan kantuk. Oh, ini kegelisahan dan penyesalan. Oh, ini keraguan-raguan. Oh, ini kemarahan. Oh, ini nafsu keinginan. Jadi sati hanya mengingatkan batin Anda untuk mendeteksi apa objek tersebut. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan, Anda ingat Bodhisatta pada saat digoda oleh Mara, apa yang beliau lakukan? Apakah maraknya dihajar pakai kesaktiannya Bodhisatta? Tidak. Apakah dipukulin maraknya supaya tidak bisa bangun lagi? Tidak. Bodhisatta pada saat melihat marak, dia tetap tenang, seimbang, gitu, tetap fokus pada objek meditasinya, tetapi beliau mengatakan di dalam hatinya, janami kotahang papima. Ya, saya tahu kamu papima, saya tahu kamu marah. Ya, jadi kalau pikiran Anda, perhatian Anda keluar dari nafas, Anda jangan panik. Ya, Anda bisa mengambil teladan dari Bodhisatta. Pada saat batin sedang dikuasai oleh kemarahan, tugas Anda adalah janami ko tahang papima. Ya, kemarahan itu juga termasuk marah. Saya tahu kamu marah. Atau cukup dengan kata-kata yang singkat saja. Saya tahu kehadiran kamu. Kalau Anda benar-benar mengucapkan kata-kata tersebut karena Anda benar-benar tahu kehadiran dari kilesa, kekotoran batin atau objek apapun selain nafas, maka lihat objek tersebut pada saat muncul kemudian seperti putri malu gitu. Daun putri malu itu kalau Anda sentuh kan menguncup. Ya. Fenomena mental apapun kalau Anda sentuh dengan janami kotahang papima, saya tahu, aku tahu kamu loh papima, aku tahu kamu marah, ya, marah, maka dia akan menguncup. Fenomena mental apapun dia akan cepat memuai, lepas. Ya, dengan demikian batin Anda terbebaskan dari bentuk apapun, kemelekatan apapun gitu. Nah, pada saat Anda sudah mampu mengenali objek yang selain nafas, Anda kenali dengan, hei, saya tahu kehadiran kamu, dan kemudian objek tersebut lenyap, maka Anda harus bawa masuk lagi kepada nafas. Di tahap mana Anda berada, entah itu apakah di tahap 1, tahap 2, tahap 3, atau tahap 4, Anda bawa masuk lagi. Jadi jangan panik kalau batin sedang dikuasai oleh panca niwarana apapun. Anda cukup
katakan seperti bodhisattva mengenali kehadiran Mara, ya. Itu yang sangat powerful, sangat membantu Anda untuk membebaskan batin dari cengkraman rintangan batin, gitu, ya. Nah, itu sapi seperti pembantu yang senantiasa hadir mengingatkan kita terhadap apa yang sedang terjadi saat ini, mengingatkan kita bahwa kita punya gajah dan kita punya kuda, mengingatkan kita bahwa kita mempunyai nafas masuk dan nafas ke luar yang harus kita amati, gitu, ya. Terus kalimat berikutnya Pak, Tanja bana bikawe biku kaya kaya no pasi wiharati. Ida bikawe biku, wahai para biku. Di sini, artinya ida di sini di ajaran Buddha ini, nah ini menarik sekali bahwa Anapanasati hanya diajarkan dengan detail oleh Buddha. Tradisi spiritual di luar Buddhism tidak mengajarkan meditasi mengamati nafas masuk dan nafas keluar dengan sangat detail. Hanya Buddha yang menguraikannya dengan sangat detail. Oleh karena itu dikatakan ida bikawe. Gitu. Para biku, di sini di ajaran saya ini, di Buddhism inilah, gitu. Ida bikawe biku, seorang biku. Arenya gatowa ruga mula gatowa sunyagara gatowa. Seorang biku pergi ke hutan, kemudian di bawah pohon, kemudian pergi ke rumah yang kosong. Ini satu petunjuk dari Buddha bahwa untuk melatih meditasi Anapanasati ini kita benar-benar harus membutuhkan tempat yang kondusif. Pergi ke hutan, duduk di bawah pohon. Kenapa? Karena di zaman dulu itu adalah tempat yang sunyi, rumah kosong, tempat yang sepi. Kita membutuhkan tempat yang sepi supaya tidak banyak gangguan, ya. Karena di Anapanasati ini suara batuk, suara apa itu bisa jadi sangat mengganggu. Suara teman Anda, suara apapun itu bisa jadi sangat mengganggu, akan sangat merusak samadhi Anda. Oleh karena itu, makanya saya sarankan setelah makan siang dan kemudian tidur 1 jam, setelah itu segeralah mencari tempat. Ini area ini luas sekali, ya. Yang saya dengar ini area ini ribuan hektar. Jadi Anda pilih tempat. Hari ini panitia sudah mengeluarkan tenda meditasi untuk membuat Anda semakin nyaman nanti meditasi di open space, di ruangan terbuka. Manfaatkanlah tenda tersebut, ya. Seperti yang tadi saya katakan lagi, tenda itu hanya dipakai untuk mereka yang meditasi di luar. Kalau di meditation hall jangan pakai tenda, karena jadi akan lucu nanti, ya. Jadi manfaatkanlah, gitu. Aranya kata Anda sudah pergi ke hutan ini, sunyagara juga, rumah yang kosong juga, ya. Mungkin tidak harus ruka mula atau di akar dari pohon atau di bawah pohon, tidak harus seperti itu, tetapi carilah tempat yang sepi, ya. Setelah tidur siang, kemudian berlatihlah dengan atapi sampai jano satima, gigih, yang gigih, ya. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya, katakanlah dari jam 1, jam 2 sampai jam 7 malam. Anda harus mampu duduk selama minimal 2 jam, ya. Bagus sekali kalau Anda bisa sekali duduk 3 jam, setiap duduk 3 jam, maka akan cepat maju nanti Anda. Harus berjuang untuk menuju ke arah sana, ya. Sunyagara gatowa nisi dati paling kang abujitwa. Bertekad untuk menetap nisi dati, duduk, ya, palangkang abujitwa, ya. Jadi bertekad, palengkang abujitwa. Jadi duduk dengan menekukkan kaki, ya, dengan menekukkan kaki. Ujung kayang panidaya, bertekad untuk mempertahankan tubuh supaya tetap tegak, lurus. Nah, ini yang saya katakan tadi, lurus itu bukan berarti overstretch seperti ini. Kelihatannya dilihat enak, ya, bagus kan ini, ya. Tetapi ini semua tegang loh, ya, tegang. Setiap kali ada ketegangan, samadhi Anda akan terganggu, sati Anda akan terganggu. Yang dimaksud ujung kayang panidaya, ya. Jadi ujung kayak tubuhnya lurus, itu lurus biasa saja ini, ya.
Duduk dengan nyaman sekali sehingga bagian tubuh Anda yang atas dari pinggang ke atas itu benar-benar bersandar ke bagian tubuh Anda yang bawah. Anda harus bisa merasakan tidak ada ketegangan apapun dari pinggang ke atas, karena pinggang ke atas sudah ditopang oleh tubuh bagian bawah. Ya, ujung dayang panidaya parimukang sating upada petwa, menghadirkan sakti di depan, di muka, ya, parimukang di muka, ya. Kitab komentar ada menjelaskan menghadirkan sakti di bawah hidung dan di atas bibir, di area kecil di bawah hidung dan di atas bibir ini, ya. Tetapi Anda tidak harus ke sana, ya. Dimanapun Anda bisa merasakan proses nafas masuk dan keluar, sensasi nafas masuk dan keluar, disitulah hadirkanlah sakti Anda, ya. Jadi tidak harus di titik tersebut, meskipun ini juga benar, tetapi Anda tempatkan sapi Anda di titik manapun. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan di sebelum-sebelumnya gitu. Yang pasti Anda menghadirkan sapi supaya tahu bahwa ada proses, ada nafas yang sedang berproses gitu ya. Parimukang sating upadat petwa, makanya dilanjutkan oleh Buddha, so satoa asasati satoa pasasati, dia bernafas masuk dengan penuh perhatian, bernafas keluar dengan penuh perhatian. Itu yang Anda harus lakukan. Pada saat Anda nafas masuk, Anda harus penuh perhatian pada nafas tadi. Itu yang disebut parimukang sating upadat petwa, menghadirkan sakti di muka. Artinya di muka berarti sapi ini benar-benar harus dihadirkan setiap saat untuk mengamati proses dari nafas. So satoa sasati satoa pasasati, digang wa sasanto digang asasamiti pajanati, digang wa pasasanto digang pasasamiti pajanati. Pada saat nafas masuk, dia paham bahwa saya sedang bernafas masuk. Pada saat nafas keluar, dia paham bahwa saya sedang bernafas keluar. Ya, itu tahapan yang pertama. Nah, Anda latih tahapan yang pertama ini sampai matang. Ya, artinya sampai matang, ya Anda bisa berada di tahapan pertama untuk mengetahui nafas masuk dan nafas keluar yang panjang, ya. Atau yang tahapan kedua, rasang wasasanto rasang asasamiti pajanati, rasang wapasasanto rasang pasasamiti pajanati. Tahapan yang satu dan kedua ini satu pasang. Jadi Anda berlatih untuk mampu mengetahui nafas masuk dan keluar panjang atau pendek. Ya, istilah panjang itu berkaitan dengan durasi. Anda tentukan sendiri durasi nafasnya. Kalau satu tarikan sepanjang ini Anda tentukan ini panjang, berarti kurang dari ini Anda anggap sebagai pendek, lebih dari itu Anda anggap panjang. Tidak perlu terlalu presisi. Yang penting adalah Anda mengembangkan kebijaksanaan Anda untuk mengetahui ini nafas masuk atau nafas keluar panjang atau pendek. Ya. Jadi Anda mulai memberi tugas kepada sati dan kebijaksanaan Anda untuk mengetahui dua hal tadi yang sedang berproses saat ini, nafas masuk atau nafas keluar. Kemudian Anda juga harus tahu yang sedang berproses ini panjang atau pendek. Ya, Anda latih dua tahap ini sampai matang, ya, sehingga tanpa usaha Anda mampu mengamati dua poin tadi. Kalau Anda sudah merasa matang di dua tahapan itu, Anda masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu apa? Sabha kaya pati sangwedi asasi samiti siketi, sabha kaya pati sangwedi pasasi samiti siketi. Di sini Buddha menggunakan kalimat lain, siketi, dia melatih. Kalau tadi kan tidak ada kata-kata melatihnya. Ya, jadi Anda harus cermati kata-kata Buddha. Kali ini di tahapan yang ketiga Buddha menggunakan kata Pali sikati, dia melatih. Gitu. Sabha kaya pati sangwedi asasi samiti siketi, dia melatih bahwa saya akan bernafas masuk, akan mengalami sabha kaya pati sangwedi asasi sam. Saya akan bernafas masuk, mengalami seluruh tubuh nafas.
Saya akan nafas masuk dengan mengalami seluruh tubuh nafas. Tubuh nafas ini istilah saja, ya, perumpamaan saja. Seperti tubuh kita itu panjangnya dari kepala sampai ke kaki. Nafas pun juga mempunyai awal dan mempunyai akhir, ya. Nafas dari titik awal sampai ke titik akhir inilah yang disebut tubuh nafas, ya. Di tahapan yang ketiga ini sikati. Dia melatih, Anda harus melatih. Cara melatihnya bagaimana? Anda mengucapkan tekad saja di dalam hati. Saya akan nafas masuk ini dengan mengalami keseluruhan tubuh nafas. Artinya, Anda mengamati nafas dari titik awal sampai titik akhir, diusahakan untuk tidak sedetik pun perhatian Anda keluar dari nafas. Ya, ini arti dari tahapan ketiga. Meskipun di kitab tafsir, kitab komentar dijelaskan bahwa ada berbagai macam jenis yogi, meditator, yogi A gitu. Jadi ibaratnya tubuh nafas masuk itu mempunyai titik awal, titik tengah, dan juga titik akhir, ya, ada 3 titik kan. Kemudian di kitab komentar dijelaskan ada yogi A, yogi tertentu, katakanlah yogi A. Dia hanya mampu mengamati titik awal saja, tetapi tidak mampu mengamati titik tengah dan titik akhir. Yogi B mampu mengamati titik tengah saja, tapi dia tidak atau lupa terhadap titik awal dan titik akhir. Yogi C hanya mampu ingat titik akhirnya saja, tetapi titik awal dan titik akhirnya tidak ingat. Yogi D mampu ingat semua 3 titik tadi, awal nafas, pertengahan nafas, dan akhir nafas. Nah, dijelaskan di dalam kitab komentar kita harus seperti yogi yang D tadi. Jadi kita harus tahu nih, tubuh nafas masuk, awal dari nafas masuk, tengahnya Anda harus sadar juga, ingat, akhir dari nafas masuk juga Anda harus ingat, kemudian awal dari nafas keluar Anda harus ingat, lihat, kemudian pertengahannya juga Anda harus melihatnya, kemudian akhir juga Anda harus melihatnya. Ya, Anda harus latih itu, sikati. Dia melatih, Anda harus latih dengan cara mengucapkannya jadi dalam hati. Saya nafas masuk untuk mengalami tubuh nafas, ya. Terus Anda kembangkan sati Anda supaya makin kokoh, kebijaksanaan Anda juga semakin kokoh sehingga mampu mengamati 3 titik tadi. Ada banyak teknik seperti misalkan 12 titik yang sudah pernah saya sampaikan, ya. Meskipun ini bisa jadi sangat mengganggu karena pikiran Anda jadi aktif bergerak kan, ya. Setiap pergerakan pikiran itu akan sangat membahayakan latihan Anda karena pikiran yang bergerak akan membuat botol dan airnya berguncang. Ya, ini perumpamaan untuk tubuh, nafas, dan pikiran kita, ya. Setiap kali ada goncangan, maka tujuan kita menjadi semakin jauh karena tujuan dari latihan ini adalah mencapai keadaan yang tenang, diam. Botolnya diam, airnya diam. Ya, jadi ini adalah keadaan yang akan kita capai, harus kita capai. Oleh karena itu setiap pergerakan pikiran dengan menggunakan teknik misalkan 12 titik tadi, yaitu mengetahui awal dari nafas masuk, 1/4 dari nafas masuk, setengah, 3/4, 1 dari akhir dari nafas masuk, kemudian sebelum nafas keluar ada jeda Anda amati, kemudian awal dari nafas keluar 1/4 dan seterusnya. Itu bisa sangat membantu tetapi juga bisa sangat mengganggu karena akan membuat pikiran Anda bergerak dengan sangat cepat, ya. Oleh karena itu Anda harus dengan penuh kebijaksanaan melihat segala sesuatunya. Apabila tubuh Anda berguncang, maka Anda harus menguranginya, ya. Kalau nafas Anda membuatkan tubuh Anda berguncang, maka Anda harus kembali membuatnya lembut, ya. Nah, itu tahapan yang ketiga, ya. Kemudian yang keempat apa? Pasambayang kaya sangkarang asasi samiti sikati. Pasambayang kaya sangkarang basasi samiti sikati. Buddha juga menggunakan kata sikati lagi. Dia melatih untuk melembutkan kaya sangkarang, formasi-formasi tubuh, dalam arti melembutkan nafas dan juga melembutkan tubuh, ya. Jadi pada saat Anda bernafas, Anda harus bertekad untuk
melembutkan nafas, dan pada saat yang bersamaan juga melembutkan tubuh, membuat tubuh menjadi kendor, rileks gitu. Ya, jangan tegang, karena setiap ketegangan akan mengganggu konsentrasi Anda. Jadi itu latihannya Anapanasati, ya. Kemudian bagian yang berikutnya apa di sana? Iti ejatang wa kaye kaya nupasi wiharati, benar? Hah? Hah? Oh saya tapi pikawe dako bama karowa bama karan tewasiwa gitu ya. Seperti halnya wahai para biku, seorang ahli dan para muridnya, ahli dalam melakukan tikungan, belokan ya. Digang wa ancanto digang ancamiti pajanati, pada saat belok panjang dia tahu dia sedang belok panjang. Rasang wa ancanto rasang ancamiti pajanati, pada saat belok pendek melakukan belokan pendek, putaran pendek, itu dia tahu bahwa dia sedang melakukan putaran pendek gitu. Itu hanya perumpamaan yang dipakai oleh Buddha gitu. Oleh Buddha ya. Ewam ewa ko bikawe biku ya, demikian pula wahai para biku. Digang wa sasanto digang asasamiti pajanati ya. Digang wa pasasanto digang pasasamiti pajanati. Rasang wa sasanto rasang asasamiti pajanati. Rasang wa pasasanto rasang pasasamiti pajanati. Demikian juga biku ya. Seorang biku mengerti ya, digang wa asasanto digang, pada saat dia bernafas masuk panjang dia tahu bahwa saya sedang bernafas masuk panjang. Pada saat bernafas keluar, nafas keluar panjang, dia tahu bahwa dia sedang bernafas keluar panjang. Pada saat nafas masuk pendek, dia tahu bahwa dia sedang bernafas masuk pendek. Pada saat nafas keluar pendek, dia tahu bahwa dia sedang nafas keluar pendek. Jadi lihatlah, instruksinya sebenarnya kan sangat jelas, sangat sederhana ya. Tetapi batin kita yang tidak terlatih ini akan membuat semuanya menjadi serba sulit. Kenapa? Karena batin kita sudah terbiasa hidup di dunia sana dengan senantiasa mengejar-kejar objek panca indera, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dunia Anda hanyalah dunia panca indera, mengejar objek mata, mengejar suara, objek telinga yang indah, mengejar objek hidung yang wangi, harum, mengejar objek-objek panca indera dan menolak segala objek yang tidak Anda sukai. Jadi hidup hanyalah satu permainan antara menggenggam dan menolak, menggenggam dan menolak, melekatinya dan menghancurkan, melekatinya dan menghancurkan. Oleh karena itu pada saat Anda diminta untuk berlatih Anapanasati seperti ini ya, berada di tempat sepi di mana Anda putus hubungan dengan dunia luar, tidak ada HP, tidak ada percakapan dengan suami, istri, anak, sama sekali dilarang ya. Kemudian makan juga cuma 2 kali, biasanya malam makan, ini nggak boleh nonton TV. Pada saat batin ini berada di lingkungan yang baru, batin berontak, tidak siap, karena sudah sejak awal dari samsara batin kita ini terbiasa dengan dunia ini, dengan objek-objek panca indera ini. Inilah mengapa pada awal latihan Anda seperti ikan yang menggelepar-gelepar, ya tidak? Ya, seperti ikan kan, tadinya hidupnya di danau yang jernih, tiba-tiba ikannya dikeluarkan dari danau dan diletakkan di daratan, dia berontak, dia menggelepar-gelepar. Nah, itulah kondisi batin mereka yang belum terlatih. Pada saat diputus hubungan dengan dunia luar, dengan objek panca indera, batinnya akan berontak, menggelepar-gelepar ya. Nah, sadari keadaan batin yang seperti itu, karena itu adalah keadaan batin yang normal-normal saja, wajar-wajar saja, tidak apa-apa, karena batin belum terbiasa. Ibaratnya kerbau itu masih liar, batin Anda itu ya, kerbonya masih lari ke sana sini, nggak apa-apa. Sekarang diikat kerbonya, batin pikiran Anda diikat dengan sapi, kemudian talinya diikat ke tiang ya. Kerbau yang liar yang diikat ke tiang ini, dia mau berontak, mau lari kemana-mana, dia paling hanya muterin tiang ini saja kan ya, dia akan berontak tapi semakin dia berontak juga semakin dia akan kesakitan sendiri, ketarik talinya. Pada saat dia sudah sadar bahwa dia tidak bisa lolos dari tiang ini, akhirnya dia menyerah kerbaunya
tunduk kan. Nah sati Anda juga begitu, pikiran Anda juga begitu, seperti kerbau yang liar, lari ke sini, lari ke sana, lari ke sini, lari ke sana, tidak apa-apa, diikatlah ke nafas. Nafas ini adalah tiangnya yang mengikat kerbau pikiran Anda, lari keluar, lari ke sana kemari tidak apa-apa, tapi dia kembali lagi ke tiang, ke nafas. Ya, kalau Anda melatih ini secara terus-menerus, terus mengamati nafas, nanti pada satu saat batin pikiran Anda akan kecapean dalam tanda kutip, kemudian menyerah dan semuanya menjadi indah. Ya, jadi perlu usaha yang gigih. Ya. Kemudian yang berikutnya itu hanya mengulangi saja, yaitu mengalami tubuh nafas dan melembutkan. Gitu. Nah, bagian yang berikutnya ini sebenarnya tentang vipassana ya. Iti ijatang wa kaya nupasi viharati, ya. Dia berdiam merenungkan tubuh di dalam tubuh secara internal. Secara internal artinya apa? Merenungkan tubuh di dalam tubuh atau merenungkan nafas kita secara internal. Tetapi Buddha juga mengajarkan kepada kita nanti, sebenarnya ini Anda belum sampai ke tahapan itu kan, ya, tapi nanti kita akan berlatih itu. Tapi bagus buat Anda untuk mengerti sekarang, ya, paling tidak Anda tahu rute perjalanan Anda selama 10 hari Pabaja ini, bahwa pada satu hari nanti Anda harus mengamati nafas secara internal, tubuh secara internal, dan juga tubuh secara eksternal. Kenapa kita harus mengamati tubuh secara eksternal, tubuh orang lain, ya? Tujuannya supaya tidak atau papanca. Kita mengenal istilah papanca, proliferation, jadi perkembangbiakan batin yang akan memperpanjang eksistensi kita di dalam samsara, yaitu 3 papanca, yaitu nafsu keinginan kita, kesombongan kita, dan juga tanha mana diti, pandangan salah. Nafsu keinginan, kesombongan, dan pandangan salah. 3 hal ini yang memperpanjang eksistensi kita di samsara, yang membuat kita terlahir lagi. Nah, dengan merenungkan tubuh eksternal akan bisa mengeliminasi papanca. Kalau Anda sudah memahami tubuh Anda sendiri, kemudian Anda merenungkan tubuh suami Anda, tubuh istri Anda yang pada hakikatnya adalah sama dengan tubuh Anda yang terdiri dari 4 elemen, terdiri dari kotoran-kotoran yang menjijikkan sama, maka papanca bisa diputus. Ya, nafsu kemelekatan Anda bisa dihilangkan, kesombongan Anda terhadap ini lo suami saya, ini lo istri Anda, bukan istri saya. Saya nggak punya. Ya, kesombongan akan bisa Milo, suami saya lebih bagus, lebih hebat dari suami kamu. Nah, kesombongannya atau pandangan salah, menganggap bahwa itu adalah makhluk, itu adalah suami, itu pandangan salah, itu adalah laki-laki, itu adalah perempuan, dan lain sebagainya. Itu semua pandangan salah. Jadi kalau Anda merenungkan nafas secara eksternal, tubuh secara eksternal, Anda hanya memahami itu hanyalah tubuh yang terdiri dari 4 elemen, Patawi, Apo, Tejo, Wayo, tanah, air, api, dan angin. Bukan makhluk, bukan siapapun, ya, bukan laki-laki, bukan perempuan, hanyalah elemen. Suami Anda juga terdiri dari elemen-elemen, seperti halnya tubuh Anda yang juga terdiri dari 4 elemen tadi. Seperti bagaimana Anda memahami nafas Anda, maka nafas suami Anda ya seperti itu, hanyalah satu proses yang muncul dan lenyap. Iti ejatang wa kaya nupasi viharati bahida wa kaya nupasi viharati ajata bahida wa kaya nupasi viharati. Merenungkan tubuh di dalam tubuh atau tubuh sebagai tubuh secara internal, secara eksternal, kemudian secara internal dan eksternal. Kita nanti akan mencoba untuk berlatih hal-hal seperti ini, ya, supaya apa? Supaya papanca bisa tereliminasi, supaya kemelekatan kita terhadap dunia luar bisa berkurang, kesombongan kita bisa berkurang, pandangan salah kita juga bisa berkurang, sehingga semua akhirnya nanti bisa lenyap, hancur, dan tidak pernah muncul lagi, ya.
Nah, kemudian bagian yang berikutnya adalah kembali samudaya damanupasiwa kaya seming wiharati. Dia berdiam merenungkan kemunculan dhamma ya di dalam tubuh gitu. Ya. Jadi dia berdiam merenungkan kemunculan dhamma di dalam tubuh. Itu artinya apa? Anda mulai melihat hubungan sebab dan akibat pada saat nafas ini masuk ya. Apa yang menyebabkan nafas ini berproses? Ya. Nanti Anda akan melihat bahwa nafas ini bukanlah proses yang independen. Nafas ini adalah proses yang bergantung kepada sebab. Karena ada sebab, maka ada nafas masuk dan nafas keluar. Nah, sebabnya apa itu yang harus Anda temukan. Ya, kalau di dalam kitab tafsir dijelaskan ada 3 sebabnya. Karena ada lubang hidung, ada tubuh, khususnya perut yang mengembang mengempis, dan juga ada batin. Karena ada 3 ini, maka nafas berproses. Jadi nafas ini adalah proses yang bergantung kepada sesuatu. Ya. Kalau sebabnya ada, efeknya ada. Ima seming sati idang hoti. Karena ada ini, maka itu ada. Karena ada lubang hidung, tubuh, dan juga batin, maka ada nafas. Imas seming sati idang nahoti. Kalau ini tidak ada, idang juga nahoti. Ini juga tidak ada. Kalau ketiga hal tadi tidak ada, maka nafas sudah tidak ada. Jadi pada saat Anda melihat sebab kemunculan dari nafas, Anda akan juga memahami, oh samudaya damanupasiwa kaya seming wiharati. Anda akan memahami kemunculan dhamma di dalam tubuh. Nafas muncul karena ada sebab. Ya. Kemudian wayadamanupasiwa kaya seming wiharati. Sama, sekarang Anda merenungkan lenyapnya nafas. Ya, tapi ini di tahapan yang berikutnya kan, lenyapnya nafas. Kemudian yang berikutnya samudaya wayadamanupasiwa kaya seming wiharati. Saat ini adalah merenungkan muncul dan lenyapnya nafas. Ya. Nah, yang berikutnya menarik nih. Ati kayoti wapanasa satipat jupati tahoti. Benar ya? Ati kayo. Pada saat ada nafas, Anda hanya paham, oh ada nafas. Ya. Bukan hanya nafas, bukan makhluk, bukan aku, bukan milikku, bukan diriku, bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan siapa-siapa, hanya nafas. Jadi persepsi Anda tentang makhluk, tentang aku, tentang ego hancur. Ya. Apa yang membedakan orang luar sana yang tidak bermeditasi dan Anda yang bermeditasi? Orang di luar sana yang tidak bermeditasi juga tahu bahwa dia sedang bernafas masuk dan dia sedang nafas keluar. Dia juga tahu kalau nafas masuk panjang atau pendek, nafas keluar panjang atau pendek. Tetapi karena dia tidak bermeditasi, pemahaman dia, pengetahuan dia tentang nafas masuk keluar panjang pendek tidak menghancurkan pemahaman tentang adanya makhluk. Juga tidak menghancurkan persepsi tentang adanya aku atau diri. Tetapi Anda yang bermeditasi, memahami nafas masuk dan keluar panjang atau pendek, bertujuan untuk menghancurkan pemahaman bahwa ini adalah makhluk. Tidak, ini hanyalah nafas biasa saja. Ya. Kemudian juga harus menghancurkan persepsi tentang adanya diri yang mengendalikan nafas, roh yang mengendalikan nafas. Ya. Wujud yang solid, yang kekal, yang mengendalikan proses nafas masuk dan proses nafas keluar. Itu semua adalah persepsi yang salah. Ya. Itu adalah sanya wipalasa, halusinasi dari persepsi yang menganggap ada Anda yang mengendalikan nafas masuk, mengendalikan nafas keluar. Bukan, tidak ada siapa-siapa. Ini hanyalah proses alamiah karena ada 3 hal tadi. Ada lubang hidung, ada tubuh, perut, dan juga pikiran, batin. Ya. Nah, ini yang membedakan pemahaman kita dengan pemahaman orang di luar sana yang tidak bermeditasi. Ya, mereka yang tidak bermeditasi tahu bahwa ini adalah nafas masuk dan nafas keluar, tetapi pengetahuan mereka tidak menghancurkan pengetahuan tentang bahwa sesungguhnya tidak ada makhluk.
juga tidak menghancurkan persepsi bahwa sesungguhnya tidak ada roh, tidak ada diri yang mengendalikan nafas masuk dan nafas keluar. Adi kayoti wapanasa sati pajupati tahoti. Oh, ada tubuh, oh, ada nafas, ya, yang bermanfaat untuk mengembangkan sati dan panya, ya. Perhatian penuh Anda makin berkembang, kemudian kebijaksanaan Anda makin berkembang. Jadi pengetahuan tentang hanya ada nafas, hanya ada tubuh, itu hanya untuk mengembangkan sati dan juga panya, perhatian penuh dan juga kebijaksanaan. Ya wadewanya namataya padisati mataya, ya, hanya untuk pengetahuan dan juga perhatian penuh, kan? Bukan untuk yang lain-lain. Hanis itu cak wiharati, dia berdiam independen, tidak bergantung, ya. Di dalam kitab komentar dijelaskan ini muncul pada saat Anda mencapai tingkat kesucian kearahatan. Anda akan tidak bergantung lagi. Naja kinci loke upadiyati, ya, tidak bergantung apapun, ya, kepada tidak bergantung. Naja kinci loke upadiyati, tidak melekat kepada apapun di dunia ini, tidak menggenggam kepada apapun di dunia ini. Ini tujuan meditasi kita. Kalau kita mencapai tingkat kesucian arahat, maka genggaman kita semua lepas. Makanya saat ini pada saat berlatih anapanasati, Anda sudah mulai pelan-pelan berlatih untuk melepas. Nafas dilepas, ketegangan di tubuh dilepas, ya. Panjang pendek nafas, kasar lembut dilepas. Lepaskan, biarkan mereka berproses dengan sendirinya. Naja kinciloke upadiyati ewang biko bikawe biko kaya nupasi wiharati. Demikianlah juga wahai para biku, seorang biku berdiam merenungkan tubuh di dalam tubuh. Jadi ini adalah fondasi yang pertama, ya. Saya uraikan, saya ulangi lagi semata-mata supaya pemahaman Anda menjadi makin kuat, sehingga akan membantu latihan Anda semakin kokoh, ya. Mumpung masih hari kedua, besok hari ketiga Anda harus makin maju lagi, ya. Ingat-ingat kata-kata saya dari pengalaman saya mengajar. Biasanya mulai hari keempat, hari kelima Anda sudah memetik panen buah dari latihan Anda. Ya, jadi teruslah bersemangat, berlatih dengan tekun, ya, manfaatkan waktu yang ada. Dari waktu ke waktu baca catatan-catatan Anda, karena itu semua akan membantu untuk menyelesaikan problem-problem latihan Anda, ya.